Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, as'adakumullah. Alhamdulillah, banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Saudara-saudaraku sekalian, terkadang dalam kehidupan ini kita menemui jalan buntu. Sebenarnya jalan buntu itu istilah kita. Pada dasarnya jalan itu oleh Allah SWT telah disiapkan untuk kita semua. Terkadang orang menjadi enggan berusaha, enggan bergerak karena dihantui oleh perasaan bahwa dia tidak bisa apa-apa. Dia keturunan dari orang-orang tertentu. Dia juga merasa malas karena dia merasa dia dilahirkan dari suku tertentu dan tinggal di daerah tertentu. Saudara-saudaraku sekalian, perasaan-perasaan seperti ini sebenarnya bisa kita usir sejauh-jauhnya. Mengapa demikian? Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika menciptakan kita itu telah memberikan kita sarana hidup, sarana untuk melayakkan kehidupan kita, sarana untuk bagaimana kita bisa berkembang dan mengembangkan akal dan pikiran kita. Apabila orang merasa saya sudah tidak bisa lagi nih merubah diri saya, kan saya dilahirkan dari orang tua yang dari suku tertentu atau dari keturunan tertentu, atau juga saya kan orang dari bangsa yang masih dikenal bangsa terbelakang dan lain-lain. Ini semua sebenarnya bisa diusir perasaan-perasaan seperti itu dengan kalau kita mengingat potensi yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali potensi itu, seperti akal atau pikiran. Kemudian badan kita ini penuh dengan sarana yang Allah telah siapkan untuk kita. Ada mata, telinga, tangan, kaki, dan juga tenaga yang Allah berikan kepada kita. Coba itu kita manfaatkan, coba itu kita gerakkan. Banyak bukti bahwa kalau orang yang mengatakan dia dilahirkan dari suku tertentu tidak akan maju, atau kalau dari bangsa tertentu tidak akan maju, atau dari keturunan tertentu dia tidak akan maju, itu sebenarnya satu pikiran yang salah. Ada beberapa contoh. Di suatu negara di mana banyak terdapat orang-orang miskin, namun pada negara itu di antara desa-desa miskinnya pernah dilakukan pelatihan-pelatihan dan dicoba dicerahkan pemikiran mereka. Setelah beberapa tahun diceklah kampung yang pernah diadakan pelatihan dan kampung yang tidak pernah diadakan pelatihan, desa-desa dan kampung-kampung yang pernah dilakukan pencerahan di sana dengan yang tidak pernah dilakukan pencerahan. Ternyata kondisinya menjadi berubah dan berbeda. Ini berarti perubahan tetap akan terjadi, tetap ada ketika kita mau melakukan perubahan itu. Kemudian juga ada dalam suatu negara itu telah ratusan tahun mencapai kemajuan, tapi pada tahun-tahun berikutnya menurun
mengendur, bahkan menjadi sangat mundur jika dibandingkan dengan ratusan tahun yang lalu ketika bangsa itu di kota itu mencapai kemajuan yang sangat tinggi. Nah, para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, kalau kita perhatikan itu bangsanya, sukunya itu juga. Tapi kenapa beratus tahun dia mencapai kemajuan, tapi pada tahun-tahun berikutnya mencapai kemunduran? Jika kita merujuk firman Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemukan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu sendiri mau melakukan perubahan. Nah, pada surat Ar-Ra'd ini kita bisa ambil pelajaran bahwa bila kita ingin terjadi perubahan di dalam diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, pada bangsa kita, satu saja itu persepsi kita sendiri mau melakukan perubahan sikap mental kita, perubahan semangat kerja mereka, semangat kerja kita atau etos kerja kita, itu harus kita perbaiki. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan mencapai perubahan ke arah kemajuan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi